Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan ceritakan anime yang berjudul Hinamatsuri. Langsung saja ya, ikuze! Sebelum ceritanya dimulai, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan dulu ya tombol subscribe-nya. Bila sudah, kita mulai ya ceritanya. Bercerita tentang seorang Yakuza yang hobi mengoleksi sebuah guci bernama Nita. Di suatu malam, saat di apartemennya, tiba-tiba muncul sebuah benda dari langit dan menimpa kepala Nita. Benda itu berisi seorang perempuan bernama Hina. Di sini, dia bilang bahwa dirinya dari masa depan dan juga dia memiliki kekuatan telekinesis dengan mengangkat guci milik Nita. Dengan cepat, Nita langsung memberi pakaian pada Hina agar dirinya dan juga gucinya terselamatkan. Bukan hanya itu, dia pun langsung memanjakan Hina seperti anaknya sendiri. Beberapa hari kemudian, Hina pun disekolahkan oleh Nita. Dia bertemukan dengan Hitomi, teman sekelasnya. Tapi kerjaan Hina di sini malah tidur di kelas. Di malam hari, saat Nita bertugas untuk menghajar geng Yakuza lain, Hina pun menawarkan diri untuk melawan geng tersebut. Awalnya, Nita meragukan itu karena Nita berpikir bahwa Hina hanya anak kecil. Namun seketika, Hina menghajar semua Yakuza yang ada di sana dengan kekuatan telekinesisnya, dan Nita hanya bisa melihat kejadian itu. Di siang hari, Nita mengajak Hina untuk ke tempat konstruksi. Di sana, Nita memerintahkan Hina untuk membuat batang kayu. Di suatu malam, di tengah jalan, muncul juga seorang anak perempuan yang telanjang. Tiba-tiba, dia dihampiri oleh geng Yakuza. Seketika semua orang itu dikalahkan oleh perempuan itu. Kemudian, perempuan itu mengambil pakaian milik geng tersebut. Ternyata, dia bernama Anzu dan juga datang dari masa depan, bertugas untuk membunuh Hina. Siang harinya, dia bertemu dengan Hina dan langsung menantangnya. Tapi di sini, mereka melakukan game batu kertas gunting. Di sini, mereka juga menggunakan kekuatan telekinesis masing-masing. Namun ternyata kekuatan Hina benar-benar kuat dan mengalahkan Anzu. Karena kalah, Anzu pun mencabut rambut Hina untuk bukti agar pusat menganggap Hina sudah mati. Sebelum pulang ke masa depan, Hina dan Anzu main bersama di apartemen Nita sampai ketiduran. Kemudian, Nita mencuci pakaian mereka tanpa disadari. Bola milik Anzu juga tercuci dan mengakibatkannya rusak. Bola itu pun tidak berfungsi untuk kembali ke masa depan. Karena rusak, jadi Anzu pun tidak bisa pulang ke masa depan. Keesokan harinya, Anzu pun mencuri makanan dari supermarket. Untungnya dia bertemu dengan seorang gelandangan bernama Yasan. Anzu dibawa ke tempat tinggal para gembel. Yasan mengatakan pada Anzu agar mencari uang dengan memulung. Dimulai dengan mencari kaleng dari tempat sampah hingga ditukar jadi uang. Malam pun tiba. Saat pulang, Anzu bertemu dengan semua gelandangan. Agar orang-orang di sekitarnya merasa bahagia dan menyukainya, uang hasil mulung tadi dibelikan untuk mentraktir para gembel. Akhirnya, kerja kerasnya membuahkan hasil. Para gembel pun menghargai dan menerima kedatangan Anzu. Di pagi hari, Anzu mengejar mobil yang dikendarai oleh Nita. Di sini, dengan berat hati, Anzu meminta uang kepada Nita untuk para gembel. Awalnya Nita bertanya kepada Anzu, kenapa malah jadi gembel? Dan Anzu bilang bahwa ia tidak bisa pulang karena alatnya rusak. Setelah mendapatkan uang, awalnya Anzu sangat bahagia. Namun, uang tersebut dirampas oleh para warga karena dulu Anzu selalu mencuri uang tersebut. Ya, hitung-hitung ganti rugi. Anzu pun menangis, padahal uang itu untuk menyelamatkan para gembel yang akan digusur rumahnya. Di sore hari, Anzu bertemu dengan Hina yang diusir oleh Nita. Saat di gubuk, Nita bercerita tentang ulahnya pada Anzu hingga tidur bersama. Di pagi hari, Anzu mulai kesal oleh sikap Hina. Maka di malam hari, Anzu juga mengusir Hina karena merepotkan. Singkat cerita, Hina pun pulang ke apartemen Nita dan membawa guci sebagai ganti rugi. Juga Anzu dan para gembel yang diusir harus mencari tempat tinggal baru. Untungnya Anzu diadopsi oleh keluarga restoran. Di sini Anzu hidup dengan layak dan diberi makan dengan enak. Di pagi harinya, Anzu akan bertugas membantu kedua orang tersebut. Namun tiba-tiba Anzu teringat masa-masanya menjadi gembel dan membuat mereka menangis. Di suatu malam, Anzu bertemu dengan petugas masa depan bernama Ikasan. Dia bertugas untuk memantau kemajuan Hina. Di sini juga dijelaskan kenapa Hina dibuang. Ternyata Hina dibuang karena dia di masa depan menghancurkan semua kota dengan kekuatannya. Keesokan harinya, Ikasan bersama Anzu memulai pemantauan terhadap Hina. Ternyata Hina sudah layak pulang.
Alhasil, Ika-san mengajak Hina pulang ke masa depan. Kemudian Hina juga bilang kepada Nita bahwa dia akan pulang ke masa depan. Maka Nita mengantarkannya untuk ke Ika-san. Namun saat akan pulang ternyata ditunda oleh Ika-san karena bola milik Hina dan Ika-san sama-sama entah kemana. Hina pun sangat senang karena bisa kembali ke apartemen Nita. Namun di sana, Nita merayakan kepergian Hina dengan berpesta sendirian. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Nita mendapatkan telepon dari guru Hina. Katanya Hina hilang di pegunungan beserta teman-temannya. Di sana, di malam hari, Hina bersama Hitomi dan lainnya berteduh di dalam iglo buatan mereka sendiri untuk selamat dari badai es. Setelah badai reda, di luar Hina memberitahu teman-temannya bahwa dia memiliki kekuatan telekinesis. Tapi karena lapar, Hina pun tidak bisa menggunakan kekuatannya. Di pagi harinya, Hitomi dan lainnya mengandalkan Hina, dan Hina pun memaksakan diri untuk menggunakan kekuatannya agar selamat. Tidak lama setelah itu, tim penolong pun menemukan mereka. Ternyata Hina membuat sebuah makanan dari salju berukuran besar untuk lambang sinyal SOS, dan mereka pun terselamatkan. Hina pun berada di rumah sakit. Di sana sudah ada Nita yang menjaganya. Di sini, Nita terlihat sangat khawatir dan bersyukur atas Hina yang selamat. Dan cerita pun selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sekian, terima kasih.